Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita masih lanjut membahas tentang data biaya yang berelasi ke tabel siswa. Di sini kita kemarin sudah menampilkan biaya yang harus dibayarkan. Kemudian di bagian ini, di bagian detailnya, kita akan memunculkan di bawah ini data biaya apa yang harus dibayar oleh siswa tersebut. Berarti kita masuk ke menu siswa show. Kemudian di bagian paling bawah setelah table, kita mau taruh di bawah sini, berarti kita buat tabelnya dulu. Kemudian kita buat dulu di sini nomor, kemudian item tagihan, kemudian jumlah tagihan. Kita refresh. Bentar. Oke, untuk tabelnya kita gunakan tabel bordered. Oke, kita refresh. Sudah selesai. Kita buat judulnya misalnya pakai H4, tagihan biaya tagihan SPP misalnya. Oke, di sini ini kebesaran kayaknya pakai H6. Kemudian kita kasih kelasnya MT3, margin ya, margin topnya 3. Oke, cukup ini saja. Kemudian ini tabelnya ini mau saya masukkan ke dalam row, B-row, kemudian B-cool, baru saya pastikan. Kolomnya kita masukkan medium 5 saja, biar tidak terlalu besar kayak gini. Baru kemudian kita tampilkan detailnya di bawah sini ya. Ini harusnya T-hit. Oke, aduh ini salah nih, harusnya TH. Oke, nah ini baru T-body. Baru kita buat B4H. Namanya di sini model, kemudian biaya, kemudian children. Oke, kemudian TR, TD seperti biasa, loop, iteration, kemudian baru item, nama, item, jumlah. Oke, ini sudah. Baru kita buat format rupiah pakai format rupiahnya pakai helper saja ya. Berikutnya tuh berarti kita tidak pakai trade lagi. Oke, ini sudah. Tabelnya saya kecilkan sedikit pakai table SM. Oke, sudah selesai. Di bawahnya kita tampilkan di bagian T-footer. Di sini kita buat total tagihan TD, total tagihan. Di sini kita tambahkan cool spend. Cool spendnya itu ada berapa sih? 1 2 3. Kemudian satu lagi. Nah, baru kita hitung tagihannya pakai perintah model, biaya, children, sum, jumlah. Kita coba dulu. Oh, kebanyakan. Harusnya cool spendnya 2. Oke, sudah. Tinggal kita jadikan dia ke dalam, tinggal kita jalankan fungsi format rupiah. Oke, tagihan ini harusnya ke kiri semua. Kemarin apa namanya ya, saya lupa. Kelas apa namanya tuh, right line ya, mungkin ya, line, lupa saya. Kita cari aja di apa namanya, di bootstrap.
table content align right, kita pakai bootstrap 5, pakai teks ya, teks bootstrap 3, kita pakai bootstrap 4, bootstrap 5. Ini nih text n. Jadi intinya tuh sebenarnya kita tuh tahu mau ngapain, jadi tinggal cari di Google. Contohnya saya mau membuat konten dari tabel itu ke kanan, maka saya cari di Google. Karena coding itu kan tidak kita hafal juga ya, yang penting kita tahu tuh kita mau buat apa, seperti itu. Kelas juga sama text n. Oke, kemudian kita tambahkan VW bulk. Oke, udah. Itu muncul nih detail tagihan di siswanya. Oke. Lalu berikutnya ini udah selesai. Tampilan ini kita perbaiki dulu di siswa indeks. Di siswa indeks itu tampilan button dan pencarian itu agak berantakan. Ini saya buat cool MD 6. Ini saya masukkan ke dalam sini. Oke, kita seperti ini. Kita coba responsifkan tampilannya. Harusnya dia udah gini. Oke, ini udah benar. Kemudian, nah ini tadi tabel ini kita lihat di detail. Oke, udah benar. Oke, ini udah benar, enggak masalah. Oke, untuk video ini sudah dulu, nanti kita lanjut lagi baru kita buat status. Ini kalau kebanyakan boleh saja salah satu itemnya tidak kita tampilkan. Misalnya tagihan itu tidak ada kaitannya dengan kelas misalnya, maka tidak usah tampilkan kelasnya supaya tidak memenuhi tabel kita ya. Kenapa? Karena kan kalau dia mau lihat detail kan dia tinggal klik di sini. Nanti di sini kan harusnya muncul semua datanya ya. Seperti itu, jadi tidak semua harus ditampilkan. Oke, kita cukup dulu, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya.